Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, Promopendus dipersilahkan masuki ruang ujian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan ujian disertasi terbuka atas nama Muhammad Ali dengan judul Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik secara Elektronik menurut Hukum Positif Indonesia. Pertama yang saya hormati Dewan Penguji, pada hari ini hadir di tengah kita penguji eksternal Profesor Dr. Agus Yudha Hernoko SHMH. Beliau adalah guru besar Universitas Airlangga Surabaya. Terima kasih atas kehadirannya di Fakultas Hukum, sudah meluangkan waktu untuk hadir sebagai penguji pada hari ini. Kemudian berturut-turut saya panggil pertama penguji 1 Profesor Dr. Kurniawan SHMHum, penguji 2 Profesor Dr. Lalu Husni SHMHum, penguji 3 Profesor Dr. Jumardin SHMHum, penguji 4 Profesor Dr. Rodia SHMH, kopromotor 2 Dr. Muhaimin SHMHum, kopromotor 1 Profesor Dr. Hirsanuddin SHMHum, dan promotor Profesor Dr. Salim HS SHMS. Sebelum saya membuka ujian disertasi pada siang hari ini, ada 2 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Promopendus. Apakah saudara Promopendus sehat jasmani dan rohani? Sehat jasmani dan rohani. Apakah Promopendus siap untuk melaksanakan ujian? Siap. Baik. Setelah mengetahui bahwa saudara Promopendus sehat dan siap untuk melaksanakan ujian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka disertasi saya nyatakan dibuka. Sebelum kita mulai, saya mohon pada para hadirin untuk menjaga ketenangan selama proses ujian terbuka disertasi. Selanjutnya, saudara Promopendus, saya persilakan untuk menyampaikan hasil penelitiannya selama paling lama 15 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat dan yang amat terpelajar, Dr. Lalu Wira Priya Suhartana SHMH selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar, Profesor Dr. Haji Salim HS selaku promotor. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar, Profesor Dr. Haji Hirsanuddin SHMHum selaku kopromotor 1. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar, Dr. Muhaimin SHMHum selaku kopromotor 2. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar, Profesor Dr. Agus Yudha Hernoko SHMH selaku penguji eksternal. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar, Profesor Dr. Haji Lalu Husni SHMHum selaku penguji. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar, Profesor Dr. Kurniawan SHMHum selaku penguji. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar,
Profesor Dr. Haji Jumardin SH MHum selaku penguji, dan yang saya hormati dan yang amat terpelajar Profesor Dr. Hajah Rodiah SH MH selaku penguji. Melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan paparan disertasi saya yang berjudul Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik secara Elektronik menurut Hukum Positif Indonesia. Latar belakang masalah. Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting di dalam bidang hukum kenotariatan, karena notaris memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan untuk membuat akta autentik, sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Dewasa ini kita sedang diterpa dengan zaman yang disebut dengan zaman revolusi industri, yang disebut dengan fase 4.0, dimulai pada tahun 2011, yang merubah hidup dan kerja manusia dengan mesin, yang ditandai dengan digitalisasi dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada industri, kecerdasan buatan, Internet of Things, dan teknologi siberfisik menjadi fokus yang utama. Pertanyaannya adalah, dapatkah notaris membuat akta autentik secara elektronik di Indonesia? Karena selama ini bekerjanya notaris di Indonesia masih konvensional, masih bersifat tradisional, dengan ciri-ciri klien datang ke kantor notaris, akta dibuat di atas kertas dan ditandatangani dengan menggunakan ballpoint. Sementara untuk diketahui bahwa di Indonesia pembuatan badan hukum, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, pembuatan badan usaha seperti CP, pembuatan jaminan fidusia, semuanya itu dilakukan secara elektronik. Pembuatan badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan dan koperasi, badan usaha, dimulai dari pesen nama sampai dengan terbitnya surat keputusan Menteri Hukum mengenai pengesahan badan hukum dan terbitnya surat keterangan terdaftar pada badan usaha tersebut dilakukan secara elektronik. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik ATR BPN RI telah mengeluarkan yang namanya sertifikat elektronik. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, pejabat pembuat akta tanah diberikan kewenangan untuk membuat akta secara elektronik. Demikian pula dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan dapat dilakukan, bahwa administrasi dan pendaftaran perkara dan persidangan dapat dilakukan secara elektronik. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik secara elektronik di Indonesia? Tentang bagaimana cara, boleh atau tidak notaris membuat akta secara elektronik, tentang hal tersebut tidak diatur dan tidak ada larangannya, baik di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun di dalam Undang-Undang ITE. Sehingga penulis berpendapat bahwa terdapat kekaburan norma, kekaburan hukum dalam pengaturan kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik secara elektronik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Apa filosofi pembuatan akta autentik secara elektronik di Indonesia? 2. Apakah berwenang notaris dalam pembuatan akta autentik secara elektronik menurut hukum di Indonesia? Dan yang ketiga adalah,
apa konsep model pengaturan akta autentik secara elektronik oleh notaris dalam hukum menurut hukum positif Indonesia. Tujuan penelitian adalah: 1. Menemukan filosofi pelaksanaan pembuatan akta autentik secara elektronik di Indonesia. 2. Menemukan kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik secara elektronik menurut hukum positif Indonesia. Dan yang ketiga adalah menemukan model pengaturan akta autentik secara elektronik oleh notaris dalam hukum menurut hukum positif di Indonesia. Metode penelitian, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, karena penelitian ini lebih banyak mengkaji bahan hukum yang ada di perpustakaan. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian ini merupakan studi dokumen yang mengkaji sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori hukum, pendapat para sarjana. Metode pendekatan. Karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka yang menjadi pendekatan penelitian ini adalah: yang pertama, pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, historis, dan filsafat. Teori yang dipergunakan: teori progresif, teori kewenangan, teori legislasi, teori pembuktian akta autentik, dan teori akibat hukum. Hasil penelitian: yang pertama, filosofi pembuatan akta autentik secara elektronik adalah: pertama, menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Hukum itu adalah harus mampu melindungi kepentingan manusia. Biaya relatif murah, cepat dan efisien dalam memberikan pelayanan. Mempermudah notaris dan kliennya dalam menyelesaikan proses pembuatan akta, karena menghadap para pihak dapat menggunakan elektronik, yaitu dengan menggunakan video audio. Sedangkan tanda tangan akta dapat menggunakan tanda tangan elektronik. Selanjutnya, akta yang dibuat secara konvensional maupun secara elektronik sama-sama memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik secara elektronik menurut hukum positif Indonesia. Arti kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal berwenang atau hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Wewenang yang disebut sebagai kekuasaan yang dimiliki notaris untuk melakukan sesuatu diberikan langsung oleh undang-undang yang disebut dengan kewenangan atribusi, yaitu pemberian wewenang kepada suatu jabatan notaris berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Kewenangan notaris di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua macam. Kewenangan notaris yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kewenangan notaris yang tercantum dalam undang-undang lainnya. Kewenangan notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Dalam membuat akta autentik, baik akta amtlik akte maupun farti akta, yang esensial itu adalah tentang bagaimana cara notaris menjamin, yang pertama, kehadiran. Kehadiran itu dalam KBBI itu ada, artinya ada atau datang. Menghadap di hadapan notaris, menghadap itu artinya menaruh muka. Mengenal para pihak oleh notaris, mengenal itu
tahu atau teringat kembali. Membacakan akta oleh notaris. Membaca asal kata adalah melihat serta memahami isi dari yang tertulis dan menandatangani akta. Menandatangani asal kata tanda tangan, artinya tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu. Saat ini kita berada pada zaman atau fase 4.0 yang dikenal sebagai zaman revolusi industri yang merubah hidup dan kerja manusia dengan mesin. Maka menyikapi perkembangan zaman tersebut, manusia juga harus berbuat adil. Karena berbuat adil itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Al-Qur'an, yaitu di surat Al-Qur'an Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, tegakkanlah keadilan dalam menjadi saksi yang adil karena Allah. Surat An-Nisa ayat 135. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Oleh karena itu, dalam menentukan kehadiran, menghadap, mengenal para pihak, membacakan akta dapat dilakukan dengan menggunakan elektronik, menggunakan video audio communication, karena antara notaris dan kliennya dapat berkomunikasi secara fisik dengan cara saling melihat, saling mendengar, dan saling berkomunikasi antara satu dan yang lainnya. Dalam menandatangani akta autentik dapat menggunakan metode teknologi dari suatu tanda tangan elektronik, yaitu antara lain penggunaan kata kunci atau password, tanda tangan yang dipindai atau scan signature, penggunaan fitur tombol tanda tangan persetujuan atau tanda tangan penerimaan secara elektronik, penggunaan tanda tangan unik pada anggota badan, biometrik, penggunaan tanda tangan digital yang berbasiskan inskripsi suatu pesan. Pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut dilarang oleh hukum? Jawabannya, tidak ada larangan di dalam undang-undang, justru dipertegas di dalam pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang disebut dengan Undang-Undang ITE. Pada ayat 1 menyatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Saudara Promopendus, bisa dipersingkat? Ya. Masih banyak ya? Siap. Bisa sampai maghrib nih. Simpulan. Sorry. Yang ketiga, model pengaturan akta autentik secara elektronik oleh notaris. Menurut hukum positif diperlukan ada dua cara. Cara yang pertama, cara yang lebih cepat, yaitu dengan menyempurnakan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, dengan menambah atau menyisipkan satu ayat pada pasal 15 ayat 3, yaitu melaksanakan kewenangannya. Pembuat akta notaris dapat dilakukan secara elektronik yang mekanisme pembuatannya diatur dalam peraturan Menteri Hukum. Walaupun undang-undang tersebut rekonstruksi. Lalu yang kedua caranya adalah membuat undang-undang jabatan notaris baru yang berlaku khusus bagi notaris elektronik. Simpulan. Filosofi pembuatan akta autentik secara elektronik di Indonesia
menjamin kepastian hukum para pihak. Akta dibuat secara konvensional maupun secara elektronik sama-sama memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Biaya relatif murah dan mempermudah notaris dan klien dalam menyelesaikan proses pembuatan akta karena dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan video audio. Cepat, efisien. Pembuatan akta secara elektronik merupakan manifestasi dari hukum yang adaptif. Kewenangan notaris itu adalah baik dalam parti akta maupun amtlik akta sama-sama memiliki kekuatan pembuktian secara hukum yang diberikan oleh undang-undang secara atribusi. Selama dipergunakan dengan akuntabel, penuh kejujuran, tanggung jawab, dan penuh integritas. Konsep model pengaturan akta otentik secara elektronik. Cara yang lebih cepat adalah menyempurnakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, walaupun perlu direkonstruksi. Yang kedua, membuat undang-undang jabatan notaris baru yang berlaku khusus bagi notaris elektronik. Rekomendasi untuk memperkuat dasar hukum kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik secara elektronik diperlukan formulasi norma yang secara eksplisit mengakomodasi bentuk elektronik atau digital sebagai manifestasi sah dari akta otentik. Untuk memperkuat wewenang notaris dalam pembuatan akta otentik secara elektronik menurut hukum di Indonesia diperlukan langkah-langkah legislasi afirmatif dan antisipatif. Lalu konsep model pengaturan akta otentik secara oleh notaris dalam undang-undang menurut hukum positif Indonesia perlu direkonstruksi mengenai bagian ketentuan umum mengenai notaris, akta, minuta akta, protokol notaris. Melakukan rekonstruksi mengenai aspek ruang lingkup pengaturan dengan menambahkan pengaturan akta notaris dalam bentuk elektronik. Penegasan perluasan kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris jarak jauh atau notaris elektronik yang mekanisme pembuatannya diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Notaris elektronik harus memiliki kemampuan di bidang elektronik. Terima kasih. Saudara Prompendus sudah menyampaikan secara sistematik hasil penelitiannya. Sekarang kita beralih ke Dewan Penguji. Saudara mempersiapkan catatan rekaman ya kalau ada untuk masukan, pertanyaan, saran atau kritik dari Dewan Penguji. Boleh minum dulu. Mau minum? Minum dulu, Prof. Ya. Oke, nanti jawabnya rileks saja, intonasinya bisa fleksibel, tidak kayak ritme pidato kenegaraan ya, bisa Siap. lebih santai. Pertama saya persilahkan kepada penguji eksternal Profesor Dr. Agus Yudha Hernoko SHMH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Penguji Ujian Terbuka Dekan Dr. Laluwira, tim promotor Prof. Salim, Prof. Irsan, Dr. Muhaimin, para penguji Prof. Kurniawan, ya, Prof. Lalu Husni, Prof. Jumardin, dan Profesor Rodia.
Hadirin yang saya muliakan dan saudara promovendus yang terpelajar. Ya, kalau tadi nggak diberitahu Pak Dekan, saya pikir Anda anggota dewan atau dari pejabat yang lagi ternyata Anda lebih dari itu, Anda adalah pejabat yang menggunakan burung Garuda. Ya. Anda pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, ya, menurut undang-undang ini maupun undang-undangan yang lain. Ya. Ini sudah dewasa semua ya, hadirin kecuali yang tidur itu. Biar tidak tegang, Pak. Ya. Saudara punya burung nggak? Punya, Prof. Punya. Ya, tahu warna burung Anda? Punya burung peliharaan, Prof. Kalau itu bukan burung peliharaan itu burung yang dipelihara. Kalau itu. Iya, siap. Ya. Nah, maksud saya Anda pasti punya burung warna merah itu. Yang itu gagah itu kan. Yang gagah dan jenis kelaminnya pasti laki-laki. Ya. Baik. Iya kan? Stempel Anda warnanya apa biru, apa hijau, apa kuning? Merah, Prof. Merah. Jadi saya pasti tahu warna burung Anda merah. Kan tadi kaitkan dengan pejabat umum karena Anda pejabat umum yang sering disebut dengan officium nobel, ya, honor. Oke. Saudara promovendus, menarik ya disertasi saudara yang berjudul kewenangan notaris dalam pembuatan akte otentik secara elektronik. Kalau itu dikaitkan dengan rekomendasi saudara tadi, perlu untuk mengubah UIJN, ya, mengubah atau membuat aturan yang baru. Bisa menyempurnakan, bisa membuat yang baru. Oke. Anda siap untuk didemo? Karena dipesenin suruh buat yang baru berkali-kali nggak dibuat-buatin, makanya jengkel kan. Baik, kalau dipilih, Anda dikasih pilihan mengubah atau membuat yang baru. Merubah. Oke. Kalau itu merubah nanti kira-kira headingnya, judulnya bagaimana? Judulnya itu tetap, Prof. Iya. Hanya nanti menyisipkan pada pasal 15 itu disisipkan di ayat 3. Di mana bunyinya itu agar notaris dapat membuat akta autentik secara elektronik sebagai payung hukumnya, Prof. Oke. Ya, saya melihat defense Anda mengalir. Ya, mengalir ya karena Anda sudah punya jam terbang. Ya. Jadi kalaupun itu pilihannya merubah, berarti akan muncul perubahan kedua. Ya, karena Undang-Undang 2 2014 itu sebenarnya perubahan yang pertama. Nah, perubahan yang kedua yang Anda usulkan terutama di pasal 15. Karena pasal 15 ayat 1 itu notaris berwenang untuk membuat semua akta otentik tentang perbuatan, perjanjian, penetapan, ya, dan nah, kemudian di ayat 3 yang Anda minta disempurnakan itu ditambahkan seperti itu. Oke. Itu masalah sistematika nanti ya, tetapi by idea itu sangat dimungkinkan. Nah, tentu yang menjadi dasar pertimbangan ya, yang menjadi konsideran perubahan itu ada hal yang mendasar sejalan dengan penelitian disertasi saudara. Kira-kira ya kalau di Undang-Undang Nomor 2 2014
Itu kan konsideran pertama kan untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan perlindungan kan. Kemudian B-nya diperlukan alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Ya, dan huruf C-nya mengatakan notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi memberikan jasa hukum, ya, bla 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 bla, perlu untuk mendapat perlindungan kan gitu. Kira-kira kalau dikaitkan dengan penelitian saudara ini, yang ingin memasukkan ya, penafsiran yang lebih komprehensif terkait dengan akte khususnya yang dibuat secara elektronik, ya, pertimbangan atau konsideran apa yang bisa saudara rumuskan di sini? Silakan. Baik. Kalau mengenai konsideran itu bisa karena karena kondisi saat ini. Ya, jadi karena penyesuaian. Saat ini sudah zaman atau fase tidak lagi dia bersifat tradisional begitu. Sekarang sudah fasenya 4.0, sudah manusia itu dia dibantu dengan suatu alat untuk mensejahterakan itu. Nah, jadi setidak-tidaknya untuk menyesuaikan dengan keadaan yang saat ini terjadi. Oke, saya tangkap itu. Jadi kalau dalam ilmunya legislatif drafting, ya pasti ada aspek sosiologis, ya filosofis dan yuridis. Dari sisi sosiologis Anda lihat tadi bahwa dinamika saat ini apalagi di era revolusi industri 4.0 dan aspek sosialnya 5.0 itu transaksi-transaksi, hubungan-hubungan yang virtual itu sudah hal yang biasa. Ya, hal yang biasa. Bahkan untuk transaksi-transaksi yang sifatnya consumer contract itu hampir didominasi oleh yang sifatnya virtual. Ya, virtual, jadi menggunakan media elektronik. Nah, dari konversi yang konvensional Anda sudah tadi sampaikan, menjadi yang sifatnya elektronik, ya seringkali itu virtual. Ada hal yang mendasar, yang disebut dengan akta notaris, ya, akta otentik, itu berbasis paper base. Seringkali Anda sebut itu basah. Ya, tanda tangannya juga harus basah. Nah, mengkonversi yang dari paper base ke paperless, yang nanti akan juga berkonsekuensi pada minuta akte yang itu Anda harus siapkan gudang, protokol segala macam, konversi menjadi database. Kira-kira apa yang saudara bisa sampaikan sebagai model ya rekonstruksi yang kira-kira bisa mengakomodir kebutuhan itu? Silakan. Kalau mengenai akta otentik yang saat ini yang diaturkan akta otentik ya seperti yang kita ketahui ini, orangnya menghadap, datang ke kantor notaris, dibacakan, lalu konsepnya dibuat oleh notaris dan ditandatangani di hadapan notaris. Nah, menyikapi sekarang saat ini berangkat dari pengalaman pribadi pada zaman COVID-19 itu, tidak sedikit masyarakat itu yang minta bantuan untuk dibuatkan akta, padahal orangnya tidak bisa datang karena suatu keadaan atau bisa di luar daerah. Dan menjembati hal tersebut kan agak sulit ini untuk, padahal hukum itu harus ada dia, harus hadir dia, Prof. Tidak boleh seperti yang saya katakan, tidak boleh mengatakan bahwa hukum itu tidak ada. Ya, oleh karena itu tentunya mengenai akta itu juga harus diperjelas, ya,
diperjelas tentang akta notaris itu, termasuk juga mengenai akta elektronik itu, Prof. Jadi harus ada penjelasan di dalam undang-undang. Kalau tidak ada, ini yang menimbulkan kerancauan bagi notaris dalam menjalankan jabatan. Akan menimbulkan penafsiran yang beragam, Prof. Ya, oleh karena itu baik tentang minuta aktanya atau tentang protokolnya, semuanya juga harus dimasukkan unsur-unsur yang bersifat elektronik, Prof. Oke, ya. Satu isu Saudara Promo Pundus jawab dengan 3 opsi, maka saya jamin kalau di Indonesia nanti akan muncul turunannya menjadi 9 masalah baru. Karena di Indonesia orang suka cari masalah. Ya, dan notaris yang harus menyelesaikan masalah itu. Problem mendasar adalah mengkonversi alat bukti tulis 1866 atau 164 HIR atau RPG 28 berapa itu ya. Konsep tertulis itu yang mestinya di-highlight dan itu sudah ada contoh-contoh oleh notaris sendiri. Jadi anak-anak kita sekarang, mungkin putranya Promovendus itu kuliah itu jarang bawa buku banyak. Dia nggak akan ada mata kuliah ini buku ini nggak ada. Yang dia bawa tablet atau PC aja kan. Itu artinya apa sebenarnya? Sebenarnya mengkonversi pemahaman bahwa yang dimaksud dengan tertulis itu ya ditulis juga, cuman medianya yang berbeda. Tapi hakikatnya itu juga bukti tulisan. Ya. Paradigma itu sudah saudara lakukan. Ya, dalam beberapa praktek tentu yang dipikir adalah sifat yang komprehensif dari kewenangan seorang notaris dalam membuat akta otentik untuk semua tadi, baik itu perbuatan, perjanjian, penetapan maupun peristiwa-peristiwa lain, yang itu masuk dalam ruang lingkup, masuk dalam formalitas akta. Ini terakhir, ya. Kebaruan yang saudara tawarkan dalam penelitian ini apa? Karena, sebelum Anda lanjut, karena banyak kolega Anda yang di notaris itu yang sudah juga bicara ini. Di UNER ada cyber notary, ya notaris siapa itu namanya Novi, ya Novita. Promotor saya. Di UI itu ada ketua Pengbil ini kalau nggak salah itu Pak Iksan Lubis itu kan. Di Jogja ada, di sini ada. Betapa luar biasanya kalau masing-masing notaris melihat akte notaris otentik secara elektronik dalam berbagai perspektif. Nah, untuk membedakan dari kolega Anda yang lain, kebaruannya apa? Baik. Jadi kebaruan yang saya tawarkan, yang penulis tawarkan ini adalah sebetulnya akta yang selama ini dilakukan oleh para notaris itu tetap dia, Pak. Cuma harus ditambah dengan cara notaris mengesahkan akta itu. Ya. Jadi cara mengesahkan atau cara menghadap dari para pihak itu tidak lagi semata-mata, ya, tidak lagi semata-mata diukur dari kehadiran fisik itu, Bro. Ya, namun kehadiran itu, kenalnya itu, menghadapnya itu, hadirnya itu juga harus diakomodir dengan menggunakan teknologi informasi, Bro. Itu, Bro. Oke ya. Jadi saya meng-underline paling tidak itu bisa dikembangkan. Ya. Yang pertama sifat otentifikasinya. Ya karena akta notaris di akta otentik, maka akta otentifikasi. Kemudian terkait dengan penghadap komparannya itu asas personalnya harus difilter dengan baik karena menggunakan instrumen, ya. Dan yang
Ketiga tentu ya komprehensivitasnya, ya, kemudian otorisasinya itu juga harus diperhatikan. Sehingga di situ nanti saudara akan bisa menunjukkan ada persamaan dengan penelitian yang lain, tapi ada karakteristik pembeda dalam kaitannya dengan penajaman ya dari novelty penelitian saudara. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Dr. Agus Yudharnoko untuk pertanyaan-pertanyaan dan masukan sebagai penyempurnaan disertasi Saudara Promopendus. Selanjutnya saya persilahkan kepada penguji 1 Profesor Dr. Kurnia. Bukan sabotase ini ya. Ya. Jadi siapa tahu ada anak buahnya Pak Ali yang matikan lampu ya. Baik ya. Terima kasih Pak Dekan selaku Ketua Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Pertama mengucapkan selamat ya ke Pak Ali serta keluarga dan juga kolega-kolega yang hadir pada hari ini ya. Saya termasuk yang berbahagia ya. Pak Ali bisa menyelesaikan studinya sehingga hari ini ujian terbuka. Menarik apa yang hampir sama sebenarnya apa yang disampaikan Prof. Yuda tadi termasuk perihal novelty ya, karena memang sudah banyak yang menulis juga terkait tentang tema ini ya. Saya ingin lebih fokus begini Pak Ali. Ini kan notaris ini bukan profesi baru ya, sudah 1620 ya, pertama notaris, kemudian pribumi sendiri sekitar 1927 ya, udah lama sekali ya. Nah, kemudian sekarang Pak Ali tiba-tiba menawarkan ya, dengan hanya karena kondisi COVID kemarin. Sekarang kan COVID sudah tidak ada, sudah selesai COVID kan. Apakah masih urgent? Iya. Ya, Baik. menurut ini secara jujur dari kalangan notaris, karena saya melihat tidak sedikit yang harus saudara-saudara revisi, perbaiki ya. Apa yang saudara sampaikan tadi pasal 15, saya melihat bukan itu saja ya. Pasal 16, pasal 38, semua tentang bagaimana penyimpanan minutannya, bagaimana pengawasan data digitalnya, tanda tangan ya. Menurut saudara jujur ini ya, se-urgent apa sebenarnya masalah ini menurut saudara? Silakan. Baik. Sebetulnya pertimbangan tentang COVID itu dalam penelitian ini bukan, Prof. Oke. Tetapi yang menjadi pertimbangan itu adalah tentang perubahan pola pikir masyarakat saat ini. Ya, sekarang sudah berubah pola pikirnya begitu. Kehadiran itu bukan saja ditentukan oleh kehadiran fisik, tetapi dapat juga kita menggunakan sarana lain, sarana elektronik. Itu karena fase saat ini, fase 4.0 inilah yang merubah untuk mensejahterakan manusia itu dengan industri. Artinya ini sesuatu yang tidak mungkin kita hindari ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita. Apalagi sudah mulai bukan hanya 4.0 ya, tapi Iya, sudah 5.0 5.0. saat ini. Baik, terakhir setelah saudara mengusulkan ini dan anggaplah berhasil, maka hal yang paling utama menurut saya adalah bagaimana kesesuaian antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang ITE. Ya, karena itulah yang akan dijadikan sebagai sarana. Nah, menurut saudara, saat ini apakah sudah sinkron? Ya. Dan kalau memang belum, kira-kira apa yang perlu disinkronkan antara Undang-Undang ITE yang sudah
ya 2024 dia sudah terbaru itu 2024 ya dengan undang-undang jabatan notaris yang masih terakhir itu 2014. Sudah ketinggalan 10 tahun undang-undang jabatan notaris ini. Apa kira-kira yang kalau memang saudara tadi menganggap itu urgent, apa kemudian yang harus segera diperbaiki terkait sinkronisasi antara undang-undang ITE dengan undang-undang jabatan notaris? Silakan. Baik. Undang-undang IT dengan undang-undang jabatan notaris itu belum maksimal sinkronnya, bro. Ya, jadi belum maksimal sinkronnya. Di undang-undang IT dia sudah mengadopsi perkembangan saat ini. Tetapi undang-undang jabatan notaris itu belum, ya, alias masih dia bersifat tradisional. Seperti yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, untuk mensinkronkan antara undang-undang IT dengan undang-undang jabatan notaris, perlu dimasukkan tentang kewenangan notaris dalam membuat akta autentik secara elektronik, dimasukkan di dalam pasal 15 ayat 3. Seperti itu, Prof. Ya. Saya kira demikian Pak Dekan ya. Seperti kata Prof Yuda, mungkin ini jam terbang Prof ya. Jadi beliau memang mengalir saja sepertinya jawabannya. Meskipun tidak ada di dalam disertasi ya, tapi luar biasa. Ya. Seperti masalah COVID tadi ternyata tidak ada juga di dalam disertasi ya. Baik, saya kira selamat Pak Ali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Kurniawan SM Hum. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji 2 Profesor Dr. Lalu Husni SM Hum. Terima kasih Pak Ketua tim penguji, Saudara Propendos, selamat ya. Selamat atas ujian terbuka disertasi pada siang hari ini. Melanjutkan yang tadi Promopendos menyebutkan amandemen terbatas pasal 15 UUJN. Salah satu tawaran Promopendos mengenai itu kan, adanya amandemen terbatas. Apa cukup dengan memasukkan atau memperluas kewenangan notaris di pasal 15? Disebutkan bahkan cukup di ayat 3 kan begitu. Di ayat 3 UUJN itu. Karena tadi sudah disinggung oleh penguji sebelumnya, berbicara tentang akte otentik terutama yang elektronik ini tidak terlepas dari undang-undang ITE. Tadi sudah disinggung juga bukti yang sah. Nah, ini kan juga harus menyesuaikan diri saya dengan standar undang-undang ITE. Belum lagi ya sekarang ada undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, karena ini berkenaan dengan data pribadi yang harus dijamin juga kerahasiaan dan keamanannya. Begitu juga terkait dengan tanda tangan elektronik, itu ada peraturan dari BSSN. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan undang-undang lalu mekanisme pembuatan akta diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Hukum. Menteri Hukum. Kita tahu Promopendos bahwa teori jenjang perundang-undangan dari Hans Kelsen Stupenbuch teori itu ada hierarkinya. Ya. Undang-undang, PP, baru permen. Undang-undang memuat landasan kewenangan, PP pokok-pokok penjabaran undang-undang, permen itu kan teknisnya, teknis operasional. Nah, ini gimana dengan rekomendasi Promopendos? Apakah masih bertahan atau nanti menyesuaikan dengan hierarki perundang-undangan? 2, terima kasih. Baik. Silakan. Terima kasih, Prof. Mengenai amandemen terbatas, di awal Promopendos sampaikan adalah setidak-tidaknya. Di awal sudah saya katakan setidak-tidaknya. Sebetulnya bukan saja pasal 15 ayat 3, tidak semata-mata itu. Termasuk juga yang perlu diamandemen tentang
misalkan mengenai pertimbangan lahirnya undang-undangan ini. Lalu yang selanjutnya di pasal 1 mengenai notaris, termasuk juga mengenai minuta akta, termasuk juga tentang protokol, termasuk juga bagaimana membuat salinan yang elektronik dan banyak lagi. Ya, jadi sangat banyak sesungguhnya begitu. Tetapi kalau setidak-tidaknya di dalam pasal 15 ayat 3 itu kalau sudah ada, maka undang-undang jabatan notaris itu menjadi terbuka untuk dibuat akta itu secara elektronik. Itu, Prof. Lalu mengenai peraturan menteri. Nah, kan kalau di undang-undang jabatan notaris, kalau undang-undangnya melalui jalan buntu, kan dibuatkan peraturan menteri, Prof. Jadi supaya lebih mempertegas lagi tentang apa yang telah diatur di dalam undang-undang jabatan. Itu pun hal-hal yang sifatnya teknis di dalam peraturan itu. Tetapi bukan semata-mata peraturan menteri, Prof. Tetapi kalau dia sudah lengkap, jelas di dalam undang-undang, saya kira tidak perlu dengan peraturan menteri begitu. Tetapi kalau dia tidak jelas, itu alangkah baiknya dipertegas dengan peraturan menteri hukum. Siap. Demikian, tidakkah kalau langsung dari undang-undang ke peraturan menteri itu mengabaikan peraturan pelaksanaan PP sesuai dengan hierarki perundang-undangan? Teori hierarki perundang-undangan, kalau undang-undang kan yang pokok-pokoknya. Penjabaran yang pokok ini di PP, teknis operasional di permen. Masa saya, apakah yang Prof. Pedos maksudkan tetap mengakui pengaturan di PP lalu operasional di peraturan menteri hukum, atau memang tidak perlu PP langsung peraturan menteri hukum setelah undang-undang? Kalau biasa yang terjadi saat ini, mohon maaf Prof, itu langsung ke peraturan menteri, Prof. Itu jadi tidak ke PP dia kalau di undang-undang jabatan notaris. Mohon maaf Prof, ini kebiasaan mungkin, saya tidak tahu begitu. Kalau menurut saya memang baiknya itu harus dengan peraturan pemerintah dia, Prof. Ya, baiknya seperti itu, Prof. Tetapi kebiasaan yang terjadi peraturan menteri, Prof. Cukup. Nah, mungkin Cukup. Siap. Silakan kembali ke Ketua Penguji. Terima kasih Profesor Dr. Lalu Husni SHM untuk pertanyaan dan masukan. Kemudian saya persilahkan selanjutnya Profesor Dr. Jumardin SHM sebagai selaku penguji 3. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketua tim penguji yang saya hormati, anggota tim penguji, khusus kepada yang terhormat Prof. Dr. Agus Yuda Hernoko SHMH yang telah berkenan membersamai kami untuk menguji pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, ya, tentu selamat kepada Promovendus karena pada hari ini berhasil memasuki fase akhir ya dalam upaya meraih gelar doktor. Saya masuk pada persoalan yang sesungguhnya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Agus Yuda, kemudian Prof. Kurniawan soal semua bicara soal novelty yang Anda tawarkan. Sesungguhnya Anda ingin menjembatani aliran konvensional dari sistem hukum civil law dengan cyber notari yang dari aliran sistem hukum Anglo-Saxon. Tentu dua sistem hukum ini berbeda pada sisi yang fundamental. Pada sisi civil law berharap
bahwa otentitas itu ditentukan oleh secara lain, secara formil dan secara material. Sehingga mengapa dia harus hadir secara fisik? Nah, tapi sayangnya tadi Promovendus menawarkan satu novelty yang menyatakan, menambahkan ya satu kalimat yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akte digital. Tapi apakah cukup dengan itu lalu clear semuanya? Gimana? Baik. Ide tentang notaris elektronik, ya, sebetulnya itu tentang elektronik itu bukan untuk menghapuskan tentang notaris konvensional seperti yang saat ini, tetapi lebih pada menyempurnakan. Nah, menyempurnakan sesuai dengan keadaan, Prof. Ya. Nah, oleh karena itu ini hanya sekedar menyesuaikan dengan perkembangan saat ini saja, Prof. Jadi antara civil law dan common law ini adalah sebetulnya harus di mana yang khusus mengenai common law itu adalah harus kita cari mana yang tepat kalau menurut Promovendus, Prof. Harus yang pas begitu. Ya, jadi tidak semata-mata common law itu tidak bagus. Kita ambil yang bagus-bagusnya, Prof. Iya. Baik, begitu. baik. Saya lanjutkan ya, saya lanjutkan izin Ketua. Saya lanjutkan. Oke. Tadi pertanyaan saya, apakah cukup dengan menambahkan satu rumusan Baik. bahwa notaris berwenang Ya. membuat akte Baik, Prof. digital? Jadi, nah, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Kalau hanya itu yang Anda tawarkan, tentu belum clear urusannya. Karena ada sesuatu yang justru mengganjal di ITE, bahwa pasal 5 ayat 2, 3 dan seterusnya itu mengakui eksistensi akte digital tadi, bahwa itu dianggap sah dan seterusnya. Tapi pada ayat 4 justru ganjalannya di situ. Kecuali terhadap akte yang diharuskan para pihak hadir dan secara fisik. Ini kan sesuatu yang mengganjal di situ sungguhnya. Ya? ya. Yang ayat pasal 5 ayat 4 dan seterusnya dikatakan diakui, dikatakan sah, tapi kecuali katanya di ayat 4 itu terhadap akte yang mengharuskan kehadiran secara fisik. Yang tadi yang saya katakan pada sistem civil law tadi. Jadi sesungguhnya bukan hanya pada sisi mencantumkan satu kalimat tadi, tapi sinkronisasi terhadap, mungkin itu bisa dihilangkan lah. Mungkin, saya tidak tahu, mungkin ada jawaban yang khusus dari Promovendus, silakan. Baik, terima kasih. Jadi pasal 15 yang Promovendus tawarkan itu sebetul itu salah satunya, Prof. Tapi bukan itu saja, tetapi itu adalah pintu utamanya, Prof. Nanti akan diikuti dengan misalkan dari pasal 1 mengenai notaris itu apa. Ini kan di pasal 1 itu tidak ada dicantumkan unsur-unsur yang bersifat elektronik, Prof. Jadi pasal 1 juga disempurnakan, diperbaiki, Prof. Demikian juga tentang minuta akta. Minuta akta juga harus juga mencantumkan unsur-unsur yang bersifat elektronik. Demikian juga mengenal pada pihak harus juga dicantumkan elektroniknya, Prof. Kalau selama tidak dicantumkan ini para notaris ini ada ketua INI Dewan Kehormatan, ini dia grogi dia, Prof, membuat akta ini secara elektronik, Prof. Ya, saya kira jadi tidak cukup hanya tadi tidak cukup, Prof. Butuh sinkronisasi dengan betul, Prof. beberapa pasal dari undang-undang
Betul, Gitu ya. Prof. Saya kira selamat ya, mudah-mudahan ilmunya berkah. Siap. Saya Terima kembali kasih. kepada Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Profesor Dr. Jumardin SMHum untuk masukan dan pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji 4 Profesor Dr. Rodiah SHMH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya ulang, Pak Ketua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya muliakan Pak dalam hal ini Pak Dekan sebagai Ketua Dewan Penguji, yang saya muliakan penguji eksternal Pak Profesor Dr. Agus Juda Hernoko SHMH, Sugeng Rawuh Prof, meskipun sering berkali-kali. Yang saya hormati tim promotor, ya, seluruhnya para profesor dan para penguji yang lain, Prof Kurniawan, Prof Husni, Prof Jumardin, dan special for you, Promovendus, selamat sampai ujian terakhir ini. Tentu beserta seluruh keluarga umat Mataram. Ya. Boleh bertanya nih Pak Ketua, Pak Ketua masih bicara. Pak Ketua, dibatasi pertanyaannya? Iya, hanya satu saja. 1 A B C D E F. Baik semuanya, tadi sudah kita dengarkan banyak sekali pertanyaan. Yang intinya adalah bahwa sebenarnya kewenangan notaris untuk membuat suatu akte otentik secara elektronik itu menurut undang-undang ya, jabatan notaris belum diatur ya. Namun alasan mendasar tadi menurut Promovendus adalah di undang-undang ITE ada. Ada. Nah, kira-kira pertanyaan ini secara umum saja gitu, karena semuanya ditanyakan sampai detail. Apabila itu dilaksanakan di Indonesia, meskipun dalam hukum positif ya belum ada secara normatif gitu, adakah beberapa halangan atau kendala yang akan didapatkan oleh para notaris? Baik, Prof. Sebetulnya mengenai kaitannya kalau menurut Profendus mengenai elektronik ini, sebetulnya ada pintu-pintu lampu-lampu baiklah begitu. Salah satunya itu adalah di pasal 15 ayat 3 Prof saat ini. Di situ notaris memiliki kewenangan lainnya, Prof. Sebetul di situ sudah ada tanda begitu. Cuma notaris ini tidak berani, Prof. Bisa diulangi, notaris kenapa? Tidak berani, belum ada berani, Prof. Berarti penyit. Iya, Pak, kurang lebih begitu, Prof. Iya. Iya. Kalau diartikan notaris itu izin sesuai dengan kata-kata Promovendus, tidak berani. Kalau bahasa sini adalah penyit. Berani berarti tidak mampu untuk melakukan suatu hal yang baru kalau demikian. Padahal kita tahu bersama menurut Promovendus sendiri adalah sangat penting untuk mencoba untuk istilahnya ya sesuai dengan keadaan lah zaman. Sekarang kan zaman ITE begitu kan. Kenapa tidak berani? Apa yang menyebabkan itu menjadi tidak berani? Terakhir pertanyaan saya. Itu biasanya notaris itu tidak berani berhadapan dengan jalan langku kalau di NTB, Prof. Ini
Di Jalan Langko itu jalan lengkap, Prof. Apa saja disebut? Di situ ada Polsek, Polres, Polda, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Tipikor, Kejaksaan dan lain sebagainya, lengkap di situ. Itu yang tidak berani berurusan dengan MKN juga, notaris ini tidak berani, Prof. Termasuk ya? Ya, Termasuk salah kalau satunya ada Prof. panggilan MKN. Itu dia, Prof. Sebetulnya di UU TE itu sudah, itu merupakan perlindungan juga bagi notaris, Prof. Begitu. Makasih. Baik, kalau begitu mudah-mudahan ini suatu ilmu baru yang bisa nantinya diterapkan agar para notaris itu tidak penyit lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Rodia SMH. Sebelum ke tim promotor, saya coba menggunakan waktu sebagai ketua. Untuk memulai pertanyaan, saya mau awali dengan apakah saudara sudah pernah membuat akta otentik? Baik, Prof. Kalau pribadi saya selaku notaris sudah, Prof. Baik, Ya, pernah. sudah. Kemudian saya mau tanya, apakah akta elektronik ini sudah mencerminkan fungsi hukum? Ini fungsi hukum itu kan ada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Singkat-singkat aja. Sebetulnya tidak masalah, Prof. Sudah mencerminkan, cuma belum lengkap. Sesuai. Sesuai dia. Oke. Kemudian pertanyaan normatifnya begini. Tadi Anda katakan berkali-kali bahwa di dalam UEJN itu tidak ada. Kurang lengkap. Tidak eksplisit, Iya, tidak ada yang tidak eksplisit. secara eksplisit, sehingga para notaris ini kan sesuai kemampuannya, Prof. Oke. Ini, Prof. Tidak, kita bicara hukum, tidak secara yang eksplisit saja diatur oleh undang-undang itu memerlukan peraturan pelaksana. Sekarang itu tidak eksplisit disebut, tidak ada diksi elektronik. Anda menggunakan undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu mengatur tentang alat bukti. Kenapa? Lalu pertanyaannya begini. Aturan dasar bagi notaris, bagi saudara itu adalah UIJN kan? Nah, lalu pertanyaannya, mengapa Anda berani membuat Baik, Prof. akta Jadi otentik elektronik itu? di awal Promopendus sampaikan bahwa wewenang yang diberikan kepada notaris itu adalah kewenangan secara atribusi, ya, secara menurut undang-undang, Prof. Undang-undang kan tidak saja undang-undang jabatan notaris, Prof, tetapi undang-undang lainnya, Prof. Ini, Prof. Oleh karena itu notaris dalam membuat akta bukan saja undang-undang jabatan notaris, Pak Ketua, tetapi Baik, harus begini. memperhatikan undang-undang lainnya. Harus memperhatikan aturan lain yang sistematik terkait. Iya, betul. Sekarang yang diatur dalam hal ini adalah kewenangan, bukan alat bukti. Kewenangan notaris itu aturan dasarnya adalah undang-undang jabatan notaris. Itu yang menjadi pertanyaan. Iya, baik. Ya, itu yang menjadi legalitas. Sehingga ketika tidak ada legalitasnya, artinya bagaimana akta tersebut? Sebetulnya bukan tidak ada sekali, Pak Ketua. Menurut saya ada legalitasnya, cuma belum secara tegas, Pak, di dalam undang-undang jabatan notaris itu. Sederhana saja, ada tidak diksi elektronik di dalam UJN? Tidak ada, Pak. Ya, Itu artinya secara hukum itu harus lek serta, harus lek harus tegas tertulis ya. dan tidak berlaku surut, lek previa. Nah, kalau
aturan tidak diatur secara eksplisit, seharusnya tidak bisa menjadi dasar kewenangan. Baik. Tidak perlu tanggapan ya? Nanti terjebak nanti. Baik, saya persilahkan kepada tim promotor. Pertama, ko-promotor 2, Dr. Muhaimin SHMHum. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat tampilan hari ini sangat meyakinkan. Senyumannya juga luar biasa ini. Mirip-mirip Presiden Prabowo kelihatan. Oh, Presiden Nepal kan aja. Iya, kalau saya Presiden Prabowo jangan Nepal, kejauhan. Siap. Karena waktu bimbingan kayaknya enggak begini nih. Saya ajukan jempol dulu. Pertama, selamat Pak Ali. Ya, kami ikut bahagia dan bangga. Cuman ada satu hal yang saya sebagai kopromotor ingin ketegasan dari Pak Ali sebagai insya Allah dokter sebentar lagi. Jadi enggak usah khawatir. Ya, enggak usah takut. Karena di dalam rekomendasi ini sebenarnya strategi ya. Ada strategi jangka pendek, ada strategi jangka panjang. Maka itulah muncul di dalam rekomendasi disertasi itu. Strategi jangka pendek adalah memang dengan merubah. Karena itu yang gampang kan? Ya. Ya. Tapi kalau strategi jangka panjang itu membuat undang-undang khusus itu jauh lebih komprehensif dia. Pertanyaan saya, apakah Pak Ali sebagai calon doktor setuju dengan strategi jangka pendek dan jangka panjang atau hanya memilih satu strategi? Baik, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau yang bagus lebih baik membuat undang-undang yang baru yang lebih komprehensif, yang dimana undang-undang yang baru ini sudah mensinkronkan dengan undang-undang lainnya, misalkan dengan IT, sinkronkan semua seperti saran Pak Prof tadi. Intinya setuju ya? Setuju. Iya. Ini nggak jadi tanda tangan nanti kalau baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ko-promotor 2, Dr. Muhaimin. Selanjutnya saya persilahkan ko-promotor 1, Profesor Dr. Hirsanuddin SHM. Ya. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Majelis penguji yang saya hormati, para hadirin yang saya pula, lebih khusus lagi Promopendus ya. Sama dengan tim ko-promotor 2 tadi, saya juga ikut sangat bahagia ya dengan penampilan Anda di luar prediksi kami gitu kan. Ya. Ada suatu teori yang mengatakan bahwa setiap perubahan akan membawa kenyataan baru. Ada lagi yang mengatakan kalau kita ingin mengatasi suatu masalah, maka akan muncul juga masalah baru. Tidak pernah selesai masalah itu. Termasuk juga apa yang Anda tulis gitu. Nah, pertanyaan saya hanya dua. Yang pertama, dengan adanya elektronik ini, cyber notari ini, sepengetahuan Anda itu masalah apa yang muncul dalam pelaksanaannya? Dan yang kedua, apakah ada enggak yang dampak negatif untuk notaris dengan apa berlakunya cyber notari ini? Terima kasih, silakan. Terima kasih. Yang dikhawatirkan oleh para notaris ini adalah ya seperti tadi ke jalan langko ya. Ke jalan langko.
kalau dia sudah ada surat, ada lihat surat, ada gambar bintangnya, itu sangat khawatir notaris ini, Prof. Kenapa? Karena dia akan, bagaimana saya harus membuktikan orang ini dia pernah datang ke hadiran saya selaku notaris begitu. Bagaimana dia membuktikan akta itu betul dia tanda tangan di hadapannya begitu, Prof. Nah, tetapi kalau dengan elektronik ini adalah merupakan suatu jawaban. Tidak perlu dia sulit-sulit untuk membuktikan tentang kehadiran tanda tangan. Cukup dia membuktikan dengan elektronik ini. Jadi sudah lebih sederhana sebetulnya dia, Prof, tentang elektronik ini, karena harus dalam pembuatan akta itu harus didukung dengan dokumen IT yang lengkap. Begitu, sehingga tidak perlu lagi, sebetulnya ini elektronik ini membantu dari notaris sebetulnya, Prof. Ya, untuk di dalam bidang hukum pembuktian itu begitu. Yang dikhawatirkan itu, Prof. Kalau dipanggil oleh polisi, kejaksaan, apalagi KPK, dipanggil MKN aja pada grogi, Prof. Begitu. Nah, ini pengalaman pribadi juga, saya selaku MPD di Mataram, lalu sekarang saya MKN, Majelis Kehormatan Notaris, termasuk saya orang yang tidak disenangi notaris di NTB ini, Prof. Kenapa? Karena saya dikirain begitu, ini tidak membela begitu. Padahal kita sudah sesuai dengan mekanismenya. Harapan kita seperti itu. Jadi itu adalah merupakan jawaban dia. Sehingga membantu para notaris di dalam membuktikan akta itu betul-betul terjadi. Begitu, Prof. Siap. Terima kasih pada kopromotor 1, Profesor Dr. Hisanuddin SMHom. Terakhir, saya persilakan kepada promotor yang terhormat, Profesor Dr. Salim HS, SHMS. SMS, Pak. SMS. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WA pakai sekarang, Pak. Pak Ketua yang saya hormati, para Dewan Penguji yang saya hormati, para rekan-rekan notaris ya. Kalau dulu Pak Ali pernah saya periksa, Pak, sampai ada grogi juga. Saya saat itu sebagai pengawas. Yang ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh Pak calon doktor ya. Ada yang disama dengan remote online notari yang disebut dengan notaris jarak jauh tadi. Apa inti perjanjian notaris itu adalah yang menggunakan Zoom kalau bahasa sekarang, Pak ya. Subjeknya berada pada tempat yang berbeda dengan notaris. Tapi tanda tangannya juga menggunakan elektronik, tanda tangan elektronik. Dan yang kedua adalah e-notarinya yang disebut dengan dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 ya. E-notary. Itu yang disebut dengan face to face, Pak, yang di Amerika nih. Jadi yang bisa dibuat kira-kira ke depan itu adalah apakah remote-nya atau e-notary-nya, di mana e-notary lebih gampang. Yang penting tanda tangannya, tanda tangan elektronik, para pihaknya menghadap notaris. Bagaimana penjelasan Anda? Apakah RON-nya dibuat atau e-notary-nya dibuat? Baik. Sebetulnya yang lebih efisien itu adalah yang remote online notary, Prof. Yang RON-nya begitu. Jadi lengkap dia kalau kita menggunakan RON itu. Karena RON itu adalah kita sudah menggunakan IT dan juga tanda tangannya sudah elektronik, Prof. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Ketua Majelis menyatakan pelaksanaan ujian terbuka ditunda sementara sambil menunggu majelis penguji mengadakan rapat untuk membicarakan hasil ujian.
Ujian terbuka disertasi ditunda untuk sementara waktu. Promovendus dipersilakan meninggalkan ruang sidang untuk menuju ruang tunggu. Majelis penguji tetap di ruang sidang untuk musyawarah. Para tamu undangan dimohon untuk tidak meninggalkan tempat. Majelis penguji selesai rapat. Promovendus dipersilakan memasuki ruangan. Ketua Majelis membuka kembali ujian terbuka. Ujian terbuka disertasi saya nyatakan dibuka kembali. Ketua Majelis dipersilakan untuk meyudisium mahasiswa. Izin, Bro. Baik, saya akan menyudisium Saudara Promovendus. Bismillahirrahmanirrahim. Yudisium, mahasiswa program studi doktor, ilmu hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Mempertimbangkan ketekunan Saudara Promovendus selama mengikuti proses belajar mengajar, hasil ujian yang telah ditempuh selama mengikuti pendidikan, ketekunan, keseriusan, dan etika Promovendus selama menuntut ilmu, keberhasilan Promovendus untuk mempublikasikan hasil penelitian disertasinya pada jurnal internasional bereputasi, dan kemampuan Promovendus dalam mempertahankan disertasi di depan majelis penguji. Maka saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan IPK 3,87 dan doktor yang ke-89. Kepadanya diberikan hak untuk menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Demikian yudisium ini dibacakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoinya. Mataram, 17 September 2025, Dekan Fakultas Hukum. Promovendus berjalan ke arah pimpinan sidang untuk menerima surat tanda lulus. Dr. Muhammad Ali SH MKN kembali ke tempat semula. Selanjutnya, kesan dan pesan dari Dr. Muhammad Ali SH MKN. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada hari ini tentunya kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan hari yang berbahagia ini saya dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan studi S3 di Universitas Mataram. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat
Profesor Dr. Kurniawan SHM Hum selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Salim HS SHMS selaku promotor. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Hirsanuddin SHM Hum selaku ko-promotor 2. Dan yang terhormat Dr. Muhaimin SHM Hum selaku ko-promotor 2. Sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini dengan baik dan tepat waktu. Nah, menurut saya ini tepat waktu walaupun 5 tahun. Tepat pada saatnya. Tepat pada saatnya saya pendidikan pada program Doktor Ilmu Hukum. Karena bapak-bapak sangat perhatian kepada saya. Nah, ini sangat perhatiannya luar biasa kepada saya. Setiap bertemu selalu bertanya, bagaimana? Sudah sampai mana? Kapan ujian? Apa ada kendala? Ini pertanyaan sangat berat. Bukunya sudah lengkap belum? Dan lain-lain. Kalimat ini yang sering disampaikan kepada saya sebagai bentuk, menurut saya itu adalah sebagai bentuk perhatian yang luar biasa kepada saya. Sehingga hari ini saya selesai juga ujian terbukanya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya, teriring doa. Semoga bapak-bapak sehat selalu, sukses dunia dan akhirat. Demikian juga para penguji. Tentunya juga izinkan saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas hilap dan salah saya selama saya menempuh pendidikan S3. Karena seperti yang saya sampaikan, hari ini adalah hari yang tepat untuk saya ujian terbuka. Karena dalam rangka menyesuaikan waktu, Prof. Ya. Waktu untuk mengurus kantor sendiri, Prof. Ini kalau ada tamu, Pak Ali ini gimana? Mau tanda tangan? Lari saya ke kantor, Prof. Nggak jadi kita ke kampus. Nah, ini. Ini karena kalau di kantor itu juga sepi, Prof. Wah, ini untuk bayar uang terbukanya ini sulit, Prof. Ya. Lalu menyesuaikan saya juga selaku anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat. Ya. Kalau ada persoalan Muhammadiyah di NTB khusus mengenai hukum, persoalan hukum, pasti saya dipanggil oleh ketua pimpinan wilayah. Ini. Beliau sudah hadir, Prof. Beliau Dr. Falahuddin SAG MAG, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara. Ini beliau, Prof. Silahkan berdiri, Pak Ketua. Ini. Ini tumben-tumbennya kita perintah ketua berdiri, Prof. Karena ini waktu cuma kali ini saja. Lalu dalam menyelesaikan urusan di Majelis Kehormatan Notaris, Prof. Kalau Ibu Kanwil I Gusti Putu Milawati, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB, panggil saya. Pekerjaan kita mau ngitung uang ini kita tinggalkan dia, Prof. Kita pergi ke Kanwil, Prof. Tolong ini selesaikan. Tidak bisa, kita harus selalu siap kita, Prof. Ini. Lalu sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Mataram,
Sudah 2 periode saya, Prof. Urusan notaris, soal-soal notaris ini, mohon maaf ini sama dulu di MPD 2 kali, sama Pak Dr. Muhaimin 2 kali. Ya. Lalu dalam urusan di boarding school Muallimin Muhammadiyah Lombok Barat, Prof. Saya ketua Badan Pembina Pondok. Nah, ini terkait tentang pondok Muallimin di Muhammadiyah, kalau ada masalah yang berat-berat pasti mana Pak Ketua BPP. Kurang makan santri, mana Ketua BPP. Masalah tentang bully santri, mana Ketua BPP. Nah, ini masalahnya. Jadi arus ini agak gimana ya, Prof? Menyesuaikan ini agak, ya, oleh karena itu hari ini adalah waktu yang tepat. Ini adalah alasan untuk membela diri. Mohon maaf, Prof. Lalu tentunya izinkan saya menyampaikan, ini sebetulnya dokter sesungguhnya itu adalah bukan saya, Prof. Tetapi dokter yang sesungguhnya itu adalah istri saya. Ini istri saya, Sri Duyanti SPDI. Silahkan berdiri istriku. Nah, ini dia. Ini ibu dokter ya. Katanya Prof. Musan di UGM kalau suaminya profesor, istrinya juga ibu profesor. Oh, nah, demikian juga saya mungkin. Karena suaminya dokter dipanggil ibu dokter. Lalu didukung oleh putra-putra saya, Amal Fajri Ali, mana berdiri. Anak saya ini anak yang pertama, sebentar lagi mau wisuda di Fakultas Hukum UII. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, Muhammad Haikal Ali sedang di pondok, Prof. Dan Muhammad Fatir Ali. Ini. Berdiri, nak. Lalu juga ucapan terima kasih kepada Kakanda, saudara saya, Kak Tuan saya, Haji Abu Bakar. Berdiri Kak Tuan. Ini kakak saya yang nomor pertama dari 8 bersaudara. Ya, beliau alhamdulillah sehat, bugar, walafiat. Begitu. Okay. Lalu kakak tuan saya, Haji Aziz Sudin, silahkan berdiri Kak Tuan. Ini beliau, ini yang nomor 2. Beliau ini sudah purna tugas dari Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu di imigrasi. Ya, sekarang di rumah. Baik, makasih Kak Tuan. Selanjutnya tentunya saya menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu I Gusti Putu Milawati Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini yang mungkin ada yang mewakili ya. Tidak ada ya. Tadi ketemu di depan, saya hadir, tapi ketika di depan pulang lagi karena ada urusan katanya begitu. Ya sudah, tidak apa-apa, bukan Wil, saya bilang begitu. Tapi dikirimi karangan bunga ke kantor malah ini, Pak. Ya. Ucapan terima kasih dan hormat saya ucapan kepada Dr. Salahuddin MAG, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat. Beliau sudah berdiri tadi. Mungkin berdiri lagi, Pak Dokter. Terima kasih. Mohon maaf, terakhir kita berdiri ini, Pak. Lalu Dr. Saharjo, nah ini beliau, mungkin tak asing di bagi kita, Ketua IPAT Nusa Tenggara Barat.
Ya. Lalu terima kasih saya sampaikan juga pada Dr. Hamzan Wahyudi. Beliau ndak asing rekan ya. Masih muda beliau, cuma ndak berani nikah lagi. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Lalu Mulyadi SHMKN Ketua INI NTB. Nah ini beliau masih muda Pak. Ya. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Ahmadi Maya Imron MPD. Ini Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lombok Barat. Berdiri Pak. Selanjutnya Lalu Satya Ardi Purnama SHMKN Ketua INI Kota Mataram. Ya. Selanjutnya I Dewa Putu Satria Dinata SHMKN Ketua IPAT Kota Mataram. Selanjutnya Abdul Malik Habe MAG. Nah ini Ketua Boarding School Muallimin Muhammadiyah Lombok Barat. Berdiri Pak. Iya. Ya. Terima kasih. Ini juga yang hadir ini Pak Ketua, anggota Badan Pembina Pondok Muallimin Muhammadiyah Lombok Barat. Yang hadir Pak Haji Abdullah S. Administrasi. Diri Pak. Ya. Mohon maaf Pak. Selanjutnya Haji Ahmad Fauzi. Mohon maaf Pak. Ya. Pak Suryadi Hidayat SIPMH. Itu. Lalu selanjutnya Wiryan Dinata. Ini Ketua Lazismu Nusa Tenggara Barat. Mana beliau? Sponsor. Lalu ada Sekretaris Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Mataram. Pak Haji, silahkan berdiri Pak Haji. Tuan. Itu beliau. Ya. Lalu yang hadir juga Ketua Kanogama Nusa Tenggara Barat, Ahsan Ramali. Mana tadi beliau? Oh sudah. Ada juga Dr. Mashuda Nur Ahsan. Ini teman seperjuangan di Notariat Gajah Mada dulu. Teman tak lulus dulu kita. Bisa dipersingkat. Ada Mas Zulfahri SHMKN, segera lekas ujian SHP, Pak ujian Dr. Ali terbuka. Demikian sudah cukup sebetulnya Prof. Sampai maghrib Pas. aja kalau. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Ali SHMKN. Acara selanjutnya kami mohon kesediaan dari Bapak Profesor Dr. Haji Salim HS SHMS untuk menyampaikan kesan dan pesan. Kepada promotor kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim promotor mengucapkan selamat Pak Ali. Yang tadinya tidak sangka-sangka kata Dr. Muhaimin, ternyata the best saya. The best. Karena saya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh para penguji, baik secara normatif maupun secara empiris. Yang kedua, keterlambatan sebenarnya 2 tahun yang lalu sudah lulus dia. Tapi seperti diceritakan tadi, warna PT kalau mimah Pak. Warna PT kerjanya stop dulu disertasi. PT-nya dulu ya harus diperhatikan. Dan kedua dia sibuk juga tadi disebutkan. Tapi yang terakhir saya minta tugas Anda sekarang, buatkan draft RPP round yang Anda tulis tadi. Diskusikan dengan para notaris yang ada di NTB. Anda datangi ke Kementerian Hukum ya dan HAM untuk menyampaikan draft RPP atau peraturan menteri ya. Nggak usah pakai. Di Amerika ada hukum dasarnya, ada notaris publiknya, ada e-notarinya, ada RON-nya, menggunakan peraturan dan merupakan negara bagian masing-masing. Karena itu
supaya ada novelty Inggris saja Profesor Muhammad ya, ada draft peraturan Menteri Hukum dan HAM untuk disampaikan kepada mereka untuk dijadikan supaya ada legalitas ya. Saya dulu pernah sudah kasih buku itu dan insya Allah kita akan perhatikan Pak katanya yang datang pada saat jaminan fidusia itu. Nah, karena itu tugas Anda minimal 15 lembar draft itu diskusikan dengan ketua ini, IPAT dan seterusnya ya. Karena sekarang bukan ronnya ya, elektroniknya sudah ada di ATR, sertifikat elektronik segala macam, pendaftaran elektronik dan segala macam. Sekarang diusahakan draft peraturan menteri yang berkaitan dengan RON maupun e-notarinya. Sekira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Salim HS SHMS. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram untuk menutup acara ujian terbuka disertasi. Kepada Bapak Dr. Laluwira Priya Suhartana SHMH, kami persilakan. Terima kasih yang saya hormati Dewan Penguji, tim promotor yang sudah mengawal Saudara Dr. Muhammad Ali menjadi doktor yang sudah selesai pada waktunya. Kalau waktu ini kan ada yang pada waktunya dan ada yang di awal waktu. Selesai pada waktunya, dan para hadirin, keluarga besar dan keluarga besar notaris yang sudah hadir, terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan semangat kepada Dr. Muhammad Ali. Semoga ilmu yang Anda peroleh dapat menginspirasi baik dalam kebijakan maupun dalam peningkatan kualitas kerja dari notaris. Baik, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, ujian terbuka disertasi Saudara Dr. Muhammad Ali SHMKN saya nyatakan ditutup.